Iran mengejar kapal Amerika Serikat yang melintasi perairan Iran. Dalam rekaman terdengar seorang perwira meneriaki kapal Amerika Serikat. Kapal cepat milik Angkatan Laut Iran terus mengejar kapal Amerika Serikat yang kedapatan berada di Teluk Persia. Dalam rekaman, kapal cepat Amerika Serikat berusaha melarikan diri dari kejaran Iran. Seorang perwira Angkatan Laut meneriaki kapal Amerika Serikat untuk segera keluar dari wilayah perairan Iran. Iran mengancam akan menyerang situs militer Amerika Serikat di Timur Tengah jika Amerika Serikat menyerang kapal Iran. Rudal dan drone Iran telah mengunci target Amerika Serikat dan kapal musuh sambil menunggu perintah untuk menembak. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengancam akan menyerang situs militer Amerika Serikat di Timur Tengah jika Amerika Serikat menyerang kapal-kapal Iran. Pernyataan ini disampaikan Korps Garda Revolusi Islam Iran sehari setelah serangan Amerika Serikat terhadap 2 kapal tanker Iran di Teluk Oman. Rudal dan drone Iran telah mengunci target Amerika Serikat dan kapal musuh sambil menunggu perintah untuk menembak. Ketegangan terus meningkat di Selat Hormuz setelah pasukan Iran dan Amerika Serikat saling baku tembak. Jet tempur Amerika Serikat menembaki dan melumpuhkan 2 kapal Iran yang dituduh Amerika Serikat menantang blokade pelabuhan Iran. Kemudian Angkatan Laut Iran membalas serangan tersebut. Uni Emirat Arab kembali menjadi target serangan. Kali ini 2 drone menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Bandara Internasional Dubai menjadi target serangan rudal. Meskipun sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab berhasil mencegat sebagian proyektil, namun puing-puingnya merusak sejumlah area terminal. 4 staf bandara terluka akibat serangan ini. Tak hanya bandara, serangan drone juga menyasar sebuah kapal kargo yang berlayar dari Abu Dhabi menuju Qatar. Kapal ini diserang di timur laut pelabuhan Mesalin. Pemerintah Uni Emirat Arab mengecam aksi ini dan menyebutnya sebagai tindakan terorisme. Unit penjinak bahan peledak kepolisian Iran melakukan misi berbahaya dan penuh tekanan untuk menyingkirkan rudal yang belum meledak. Tim penjinak bahan peledak menggunakan eskavator untuk membongkar tanah di sekeliling rudal. Rudal belum meledak, tertinggal akibat agresi Amerika Serikat dan Israel beberapa waktu yang lalu. Rudal berhasil diangkat dan dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Amerika Serikat menolak respon Iran terhadap proposal damai. Tak hanya itu, Iran juga nyatakan siap perangi Amerika Serikat dan sekutunya. Perang di Timur Tengah memasuki babak baru setelah Iran mengajukan proposal balasan atas tawaran Amerika Serikat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah permintaan Iran untuk mengencerkan sebagian uraniumnya sebelum memindahkan sisanya ke negara ketiga. Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung menolaknya. Dalam media sosialnya, Trump menyebut permintaan Iran sama sekali tak bisa diterima. Tak hanya itu, dalam proposal baru yang disampaikan, Iran meminta penghentian perang menyeluruh di Lebanon. Iran juga meminta Amerika Serikat mengembalikan kedaulatan Selat Hormuz kepada militer Iran. Gagalnya kesepakatan antara kedua negara membuat harga minyak naik jadi $3 Amerika Serikat per barel. Iran merilis foto guru yang tewas di tragedi minap Iran akibat serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat. Serangan pada 28 Februari lalu juga menewaskan ratusan anak sekolah.
Iran merilis 26 foto guru yang tewas akibat pasca serangan Amerika Serikat dan Israel di Minab pada 28 Februari lalu. Pada serangan itu, tak hanya menewaskan guru, namun juga menewaskan ratusan anak-anak sekolah dasar. Namun Amerika Serikat membantah tuduhan Iran atas serangan yang dilancarkan ke sekolahan menggunakan rudal, tomahawk, hingga ratusan anak tewas. Sampai saat ini, kasus serangan yang diduga didalangi Amerika Serikat dan Israel tak ada kejelasan. Mantan Kepala Kontra Terorisme Amerika Serikat Joe Ken sebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak memiliki pilihan yang bagus untuk keluar dari perang Iran. Selain itu, Ken mengatakan bahwa perang Amerika Serikat Israel melawan Iran tidak mungkin berakhir di meja perundingan. Can have a nuclear weapon to zero enrichment, and we keep seeing variations of this rear its head, and the Iranians every time say zero enrichment. That's like we're not going to do that. That's a non-starter for us. They'll play around and they'll go back and forth on levels of enrichment, and I think we have a real discussion to be had there with the Iranians to include how we observe it, etc. But also, the way that the Israelis played their hand at the beginning of the war was very, very smart. The way they got us on board for the decapitation strike that took out the supreme leader and then continued to kill more moderates and continued to kill more negotiators. The Israelis did this because they understand American politics better than we understand Israeli politics. They knew at some point in this war, past the 30-day mark, the president would be under political pressure to just end it. So by killing the moderates and basically making sure that they have the FDD negotiators as part of our team and the poison pills always get put into the negotiating deals, that this war basically, there's no way that it can actually end via an agreement. And so the president's only... Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen kuat negaranya untuk mendukung program nuklir sipil Iran. Rusia tetap akan mendukung operasional pembangkit listrik tenaga nuklir meskipun ada ketegangan geopolitik yang melanda kawasan Timur Tengah. Rusia siap memberikan dukungan bagi pengembangan energi nuklir yang damai di Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen kuat negaranya untuk mendukung program nuklir sipil Iran. Putin mengungkapkan bahwa lebih dari 200 ahli nuklir Rusia akan terus bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Bushehr yang terletak di selatan Iran yang dibangun oleh perusahaan negara Rusia Rosatom. Rusia dengan tegas tetap akan mendukung operasional pembangkit tersebut meski ada ketegangan geopolitik yang melanda kawasan Timur Tengah. Доверяя нам в полном объеме и не без основания доверяет, потому что мы, во-первых, никогда не нарушали никаких договоренностей, во-вторых, мы продолжаем мирные ядерные программы в Иране, построили уже Бушер, который работает, и продолжаем строить. Serangan udara Amerika Serikat dan Israel dalam beberapa bulan terakhir diklaim telah menghantam sejumlah fasilitas nuklir Iran. Namun Iran membantah. Iran mengatakan rantai pasokan nuklir negara tersebut masih utuh, meski Amerika berulang kali menargetkan kawasan yang diyakini. Ya Rabb, Bismillah, Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar ya Abu Amr! Pemirsa, pasukan Amerika Serikat menyerang 2 kapal tanker minyak saat akan memasuki pelabuhan Iran di Teluk Oman. Asap mengepul dari kapal tanker Sea Star 3 dan MT Safeda usai pesawat tempur FA-18 Super Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat menembakkan amunisi ke cerobong asap. Menurut Pusat Komando Militer Amerika Serikat CENTCOM, kapal tanker berbendera Iran tersebut berupaya berlabuh di pelabuhan Iran di Teluk Oman. Saat ini ada 2.000 kapal yang terdampar di Selat Hormuz.
Sementara itu, Iran menegaskan tidak akan lagi menahan diri. Hal tersebut disampaikan IRGC menyusul insiden penembakan Amerika Serikat terhadap kapal tankernya di Teluk Oman. Juru bicara Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ibrahim Rezai, memperingatkan Amerika Serikat, Iran kini siap merespons secara langsung setiap serangan terhadap kapal-kapalnya. Ibrahim tegaskan setiap serangan terhadap kapal akan memicu serangan yang kuat. Citra satelit Eropa menangkap visual tumpahan minyak seluas 71 km persegi di Selat Hormuz dekat Pulau Kark. Tumpahan minyak tersebut diduga akibat ketegangan di Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melakukan serangan yang menargetkan kapal-kapal Iran dalam operasi maritim. Pasukan AS telah melumpuhkan 2 kapal, yakni MT Sea Star 3 dan MT Sevda. Serangan tersebut diluncurkan saat kapal AS mencoba menerobos blokade Angkatan Laut Iran. Operasi pada 8 Mei tersebut menargetkan kapal tanker minyak Iran tepat sebelum mereka mencapai pelabuhan di Teluk Oman. Citra satelit Eropa menangkap visual tumpahan minyak seluas 71 km persegi di Selat Hormuz dekat Pulau Kark yang merupakan pusat ekspor minyak utama di Teluk Persia. Sementara Iran juga klaim telah menyita sebuah kapal tanker minyak berbendera Barbados pada Jumat